sahabat terdekat dia, adik sahabat terdekat dia tiba-tiba meninggal. Umur 30-an. Dalam keadaan beku sudah ditemukan jam 2 tadi. Nah di situ persoalannya saya nggak tahu, keluarganya agak mix ya. Maksudnya Kristen, Muslim saya nggak tahu. Tapi memang keluarganya tidak begitu jelas ya agamanya gitu ya. Tapi saya percaya di sini apa sih yang pengen saya sampaikan? Kita nggak pernah tahu umur kita, benar ya? Umur sekarang tidak bisa menjadi patokan bahwa seseorang akan dipanggil Tuhan. Anak muda pun banyak kok yang tiba-tiba Tuhan panggil, benar ya? Jadi kalau kita hari ini dalam keadaan sehat, tidak berada di rumah sakit, itu ucap syukur banget. Karena saya pernah berada di rumah sakit, di opnam, di operasi. Saya pernah menjaga keluarga setengah tahun sakit kanker. Jadi saya tahu rasanya kalau saya sehat, saya bisa tidur di rumah saya, nggak di rumah sakit. Itu saya ucap syukur banget. Jadi hal-hal kecil jangan lupa ya kita mengucap syukur ya. Oke. Dan lagu yang akan kita bawakan ini semua teksnya sudah kami bagikan tadi. Dan kita akan belajar terus ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau hadir di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak atas hari yang sungguh luar biasa Kau berikan buat kami Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak, dari pagi sampai malam hari ini. Dan kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di tempat ini Bapak. Bukan satu kebetulan kalau kami Kau kumpulkan di hari ini Bapak. Dan kami selalu Bapak mengucap syukur kalau kami boleh masih diberikan kesempatan Bapak untuk datang, untuk memuji, menyembah Engkau Bapak. Bapak, inilah kami anak-anak-Mu Bapak. Lihat kami pribadi lepas pribadi Bapak. Kau tilik setiap hati kami Bapak. Kau ajarkan kami Bapak untuk lebih lagi Bapak, mempunyai hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapak. Karena ketika kami punya hati yang haus dan lapar akan Engkau, kami akan terus datang dan melekat dan rindu Bapak untuk terus mendapatkan pengajaran yang hanya berasal dari Engkau Bapak. Dan kami percaya Roh-Mu yang hidup Bapak menaungi kami, memenuhi kami, dan Kau menjamah setiap hati kami Bapak di tempat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup. Berserah penuh di hadirat
tempat ini Bapa, dan malaikat penyembah-Mu Bapa sudah hadir di tempat ini Bapa. Kau tahu setiap hati kami yang di tempat ini Bapa rindu untuk terus memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami tahu Bapa, Roh-Mu yang terus menaungi kami Bapa, Roh-Mu yang memenuhi kami, Roh-Mu yang mengajarkan kepada kami hikmat kebijaksanaan Bapa yang kami butuhkan Bapa untuk melakukan aktivitas kami selama kami hidup di dunia ini Bapa. Kami perlu tuntunan dari Engkau Bapa, dan biarkanlah Bapa apapun persoalan yang saat ini kami bawa di tempat ini Bapa, kami taruh di hadapan-Mu Bapa, karena kami tahu kami tidak sanggup ketika kami sendiri. Kami tahu kami tidak pantas Bapa. Kami tahu bahwa kami tidak akan bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kami sendiri. Tetapi ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, ketika kami menyerahkan segala persoalan-persoalan kami Tuhan, kami percaya yang terbaik sudah Kau persiapkan buat kami. Rencana-Mu lebih lagi, dan lebih lagi jauh lebih dari segala sesuatu Bapak, dan rencana-Mu itu adalah yang terbaik buat kami Bapak. Kalau boleh pada malam hari ini Bapak, kami rindu untuk terus mengucap syukur Bapak. Kami rindu Bapak untuk mengatakan Bapak bahwa terang kasih-Mu Tuhan, kami berjalan dalam terang kasih-Mu Tuhan. Kami bahagia di tempat ini Bapak. Kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya, tidak bisa berfellowship pada malam hari ini. Tetapi kami pada malam hari ini Kau berikan kesempatan dalam keadaan sehat Bapak, kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak atas hari yang indah ini Bapak. Dan hari ini Bapak, kami rindu Bapak untuk bersorak-sorai, bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bahagia ya hari ini ya. Semangat pokoknya ya. Oh
saya nggak tahu ya, tema hari ini ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan ini lagunya lagu apa ya Tuhan? Entah kenapa Tuhan selalu memberikan, ini kalau dilihat dari kertasnya, kalau kalian baca, selalu ucapan syukur, coba ya. Ucapan syukur, saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin nih Tuhan menegur kita untuk lebih banyak lagi mengucap syukur. Jadi yuk mari kita sama-sama menyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa. Silakan duduk boleh duduk. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu Tuhan, indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, untuk terus mengucap syukur Bapa. Hal-hal yang telah Kau perbuat Bapa begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Biarkanlah Bapa lagu ini Bapa kami nyanyikan dari kedalaman hati kami Bapa. Kami rindu terus mengucap syukur Bapa. Ucapan syukurlah yang berkenan di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari mulut yang suka mengomel, yang suka mengkomplain Bapa. Tetapi biarkanlah di dalam hati kami selalu ada ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
sungguh mulia Tuhan. Terima kasih Kau sudah mati untuk kami Bapa. Sampai kapanpun Bapa, Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang super dahsyat Bapa, Allah yang sungguh luar biasa, Almighty God. Engkau Allah yang mulia Bapa. Terima kasih Bapa, dan Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan dipuja Bapa. Dan kami percaya Bapak saat ini juga Bapak, kami anak-anak-Mu Bapak datang ke tempat ini bukan hanya rindu untuk memuji dan menyembah Engkau, tetapi kami juga rindu Bapak sebentar lagi untuk mendengarkan Bapak firman-firman yang akan disampaikan Bapak. Tapi sebelum kami mendengarkan pesan-pesan-Mu Bapak, kami rindu Bapak untuk sekali lagi memuji Engkau Bapak, menyanyikan lagu mulia, mulia Engkau Bapa, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Tuhan, malam ini kami berkumpul Tuhan, bukan yang lain Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang tidak jauh tetapi dekat. Kami mengenal Engkau Tuhan yang bukan menginginkan harta atau benda kami. Karena apa yang menjadi harta benda kami di hadapan Engkau Tuhan? Semua yang ada pada kami Tuhan, semua yang ada di dunia ini yang Engkau berikan kepada kami, semuanya Engkau punya Tuhan. Dan Engkau sanggup menciptakannya Tuhan. Emas itu hanya pijakan dan debu di surga Tuhan. Semua batu permata itu hanya kerikil di sungai-sungaimu Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan adalah saat manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat kita yang Tuhan telah tebus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat kita rindu mengenal hatinya Tuhan. Itu adalah kesenangan Tuhan yang terbesar. Bukan apa yang bisa kasih kepada Tuhan. Bukan harta benda yang kita ingin dan bisa kasih kepada Tuhan. Tetapi waktu, konsentrasi kita, waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah kesenangan Tuhan. Karena Tuhan itu mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan yang Dia inginkan adalah supaya semuanya selamat tidak binasa. Itulah kesenangan Tuhan saat kita semakin mendekat kepada Dia. Saat kita membuka diri kita untuk mengenal Dia. Kita membuka untuk Dia mentransformasi kita. Sehingga menjadi pribadi dengan pribadi karakter Kristus. Dan siap diubahkan. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan sesuai dengan semua lagu yang telah kami nyanyikan itu meresap dalam hati kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Dan hari ini kami merasakan sukacita dan bahagia bersama Engkau. Hari ini adalah hari yang terbaik Tuhan. Karena kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami berhadap-hadapan dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena pengenalan Engkau. Kami bersyukur karena ada waktu bersama Engkau Tuhan. Dan Engkau hanya Tuhan yang layak disembah di antara semuanya. Engkau yang termulia di antara semuanya Tuhan. Dan hanya hormat dan kemuliaan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus di tahtanya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam satu kesatuan roh. Allah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang saya sampaikan bukan berasal daripada diri hamba-Mu ini Tuhan, bukan berasal dari akal pikiran maupun apa yang menjadi dari dunia ini, tetapi biar apa yang menjadi keinginan isi hati-Mu Tuhan Engkau sampaikan, dan biar apa yang telah disampaikan hari ini Tuhan, membukakan pemahaman, pengertian, dan membawa mereka dalam semua kami yang mendengar, mendapatkan kedalaman, pengenakan Allah dan takut akan Allah lebih lagi Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Dari tadi, ada hadirat Tuhannya nih. Kita ngalir banget, kita tenggelam banget di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita bersyukur banget. Wah, hari ini ada member-member baru. Kita ada baru, teman-teman baru. Ini Mary, ini Tilina, dan teman-teman kita geng-geng mama dari COH. Sukacita sekali. Ya, jadi hari ini supaya nggak terlalu lama, saya langsung masuk ke isinya aja ya firmannya. Nah, jadi apa sih yang sedang tadi kita lagi doa, itu ternyata ada bocil satu dapat debu mas. Si anaknya Mbak Adel, tiba-tiba dapat di jidat dia. Yang orang dewasa belum, ini anak kecil yang dapat nih. Kalau ada tuh satu kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Jadi apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini? Tuhan ingin mencurahkan semuanya. Apa sih yang terjadi hari-hari ini? Tuhan ingin memberikan yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa sih yang terjadi hari-hari ini? Tuhan tuh gregetan. Ini sudah waktunya, ini sudah cepat. Waktunya itu kejar-kejaran. Dan Tuhan bilang, oke, yang semua yang lambat, yang semuanya bisa mengambil waktu bertahun-tahun untuk percepat semuanya. Kenapa? Waktu sudah singkat. Nah, kita punya topik. Sebenarnya ini topik saya ini topik bulan lalu. Jadi setiap bulan itu saya biasanya ada per topik. Tapi karena kita baru selesai dari Pentakosta itu Mei.
tanggal 19 lalu. Itu kan ada 50 hari setelah pengangkatan Yesus Kristus. Tapi Tuhan bilang, ayo kita ngomong sedikit tentang masalah Pentakosta ini. Apa sih yang diharapkan yang akan terjadi di hari-hari akhir ini adalah Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, melebihi daripada kemampuan manusia. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang besar di dalam hidup kita yang membuat semuanya itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sama seperti debu emas dari udara menjadi debu emas. Debu emas itu ada yang bilang sama saya gini, Bu, debu emas artinya Tuhan berkenan ya? Saya bilang, ya bisa juga. Tapi walau buat secara saya pribadi, kita kan kalau tim random. Waktu dapat debu emasnya itu random. Jadi kalau rata-rata pas lagi puja penyembahan ibadah, kalau enggak misalnya lagi bersaksi, menginjil, nah tiba-tiba bisa dapat. Tapi kalau lagi khotbah bisa dapat. Tapi kalau buat saya lebih random lagi. Mandi bisa dapat. Lagi sakit perut, di tengah sakit perut dapat. Lagi puja penyembahan normal. Bukan normal sih, Tuhan bisa menunjukkan tanda kehadirannya kapan aja. Yang lebih absurdnya lagi, terakhir kali, saya bilang ini, saya lagi ngupil nih, ini agak jorok dikit ya. Saya lagi ngupil, saya nggak mikir apa-apa. Saya kan cuma berdoa dalam roh doang. Saya cuma ngupil, tiba-tiba di paha saya ada terang-terang. Saya bilang, apa nih? Debu emas. Apakah Tuhan berkenan aku mengupil? Enggak kan? Jadi artinya apa? Artinya adalah suka-sukanya Tuhan. Kapan itu dicurahkan, kapan Tuhan melakukan. Dan kita di rumah, ini saksi hidup ya. Ini Mbak Adel, ini kan mbak saya. Jadi 5 hari berturut-turut di tempat yang berbeda-beda di ruangan rumah saya. Dari tempat kita biasa doa keluarga, tempat saya biasa doa di kamar, dari ruang tamu sampai mesin tempat dekat cucian. Itu tiba-tiba bisa debu emas muncul. Artinya apa? Bukan saya yang lagi doa, saya belum pernah doa di mesin cuci sana, belum. Jadi tempat doa saya memang cuma di ruang tamu doang, tapi saat Tuhan mencurahkan, itu adalah tanda kehadiran Dia. Dia sanggup memberikan apa yang dari udara menjadi ada, debu emas, dan Tuhan akan melakukan hal yang sama dengan saat pengangkatan. Yaitu adalah saat Tuhan bilang, sudah waktunya, maka Tuhan yang sanggup mengubahkan, kalau misalnya ngerti kimia ya, itu kan udara itu kan O2, berubah jadi emas, logam. Maka Tuhan akan mengubahkan tubuh kita, daging yang terdiri dari darah, terdiri dari tulang, kita seutuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, sebenarnya ini yang Tuhan hari-hari ini menunjukkan, aku akan melakukan ini juga di hari itu. Yaitu saat Tuhan bilang itu sudah waktunya, maka kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di dalam kita satu kesatuan roh dengan Tuhan. Dan kita ikut pengangkatan menjadi tubuh kemuliaan. Kita meninggalkan semua yang fana ini. Kapan waktunya? Kalau buat saya secara pribadi, saat saya misalnya yang saya bilang itu ada waktu-waktu yang menurut saya agak aneh ya. Saya lagi pergi ngurusan kantor, kok tiba-tiba ada debu emas. Saya nggak lagi doa, kenapa saya tiba-tiba dapat debu emas? Saya lagi tidur, kenapa tiba-tiba dapat debu emas? Nggak masuk akal, saya belum ngapa-ngapain gitu loh. Tapi di dalam hati saya bilang gini, oh, nanti pengangkatan juga kayak gini. Tidak ada satu orang pun yang tahu waktunya. Apakah saya tahu? Mungkin pas lagi pengangkatan ada yang lagi doa nih, pengangkatan. Mungkin ada yang lagi berkhotbah, pengangkatan. Ada yang lagi ngupil, pengangkatan. Ada yang lagi di WC, ada yang lagi mandi, pengangkatan. Ada yang lagi tidur, pengangkatan. Nah, semua orang kan kita namanya di Mabedua ya. Semua waktunya kan beda-beda. Satu yang kita waktunya di sini, di Amerika waktunya tidur. Kita di sini tidur, di sana bangun. Maka saat waktu Tuhan memutuskan, inilah waktunya. Jadi siapa yang tahu? Hanya Bapa yang tahu. Yesus saja nggak tahu, malaikat tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Saat Tuhan memutuskan, maka semua orang di dunia manapun dan di benua manapun, di waktu yang sama, Tuhan akan melakukan itu. Nah, itulah yang saya dapat ya, untuk Tuhan yang sanggup melakukan segalanya, dan Tuhan yang memiliki waktu. Kalau itu waktunya Dia, ya udah, semuanya harus ikut. Jadi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Bukan suka-suka kita lagi Tuhan yang ikut kita. Sekarang kita harus balik polanya. Karena kita udah kejar-kejaran waktu, kita ikut polanya Tuhan, kita ikut waktunya Tuhan. Saat Tuhan lagi kejar-kejaran dan Tuhan sedang melakukan sesuatu, kita yang ikut. Karena kita akan mengikuti kecepatannya Tuhan, dan momen di mana waktu itu adalah waktunya, kita nggak tahu ya, kita akan mati di dalam iman, pengangkatan, atau pengangkatan hidup-hidup, tapi kita tahu, kalau kamu sudah melihat daunnya itu sudah tumbuh, kamu tahu musim mana. Dan kita juga sudah tahu, kita di musim mana. Kita sudah bukan di musim awal, kita musim belakang. Nah, jadi yang kita nantikan adalah
Tuhan tidak akan ada pengangkatan sebelum 2, firman diberitakan kepada semua orang, dan 2 adalah pemulihan segala sesuatu. Dari mana pemulihan segala sesuatu itu terjadi adalah saat semua orang itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena kita tahu kalau kita baca Yesaya 58, saat kita membuka tali kelaliman, saat kita membuka semua tali kuk, yaitu artinya adalah pemberesan. Pemberesan dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, maka luka-lukamu akan sembuh, kamu akan dipulihkan, dan pemulihan itu adalah pemulihan yang sempurna, karena di dalam kita menjadi bait Allah seutuhnya, menyerahkan total 100% hidup kita, maka Tuhan dapat masuk dan bekerja dan mengubahkan kita dan memulihkan kita secara total. Dan kita di dalam penundukan akan firman Tuhan. Nah di situ, kita yang satu roh dengan Tuhan, kita dikembalikan kepada kesempurnaan Tuhan. Di dalam kesatuan roh akan Tuhan, nah di situ kita satu roh dengan Tuhan, itu ada pemulihan segalanya, yaitu status kita secara utuh. Nah jadi bagaimana kita bisa mendapatkan 100% itu? Yaitu kita menyerahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang hanya menyerahkan 20%. Aku terima Tuhan Yesus, aku terima Tuhan Yesus. Baru kasih 20%. Kenapa saya bilangnya 20%? Karena kalau Tuhan bilang, aku mau kamu lakukan ini. Oh, nggak usah Tuhan, susah. Mungkin dia baru memberikan 50%. Oh, aku percaya Tuhan Yesus. KTP ku juga udah Kristen. Tapi mungkin masih, ada dosa dikit. Udahlah, cincailah. Nanti paling aku dosa aja. Udah, lakuin aja dosanya dulu. Nanti ngaku dosa. Gitu kan. Kalau nggak mungkin, baru kasih 70%, sudah melayani, sudah baca firman, sudah ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang ku dengar dari orang lain, tapi adalah Tuhan yang aku kenal dan aku alami. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan mungkin sudah memberikan panggilan. Aduh nggak usah deh, nggak sesuai dengan selera aku. Atau nggak Tuhan udah kasih tugas. Aduh nggak usah deh, nggak gua banget gitu loh. Udahlah, kasih orang lain aja. Kalau nggak, mangkir-mangkir. Udahlah, nanti aja lah. Nanti lupa akhirnya. Itu baru 70%. 100% itu apa? Yang Tuhan inginkan, yang terbaik dari kita. Karena panggilan, itu adalah hubungan yang paling normal kita dengan Tuhan. Jadi seandainya seseorang itu punya panggilan, misalnya kayak pendoa syafaat. Saya itu panggilan pendoa syafaat itu, membuat saya, hubungan saya paling normal adalah berdoa. Lama-lama dengan Tuhan berdoa nggak ada masalah. Tapi suruh saya puja menyembahan, alamak, suara gua Tuhan, stoplah Tuhan. Doa aja lah Tuhan. Tapi kalau saya ketemu dengan orang yang panggilannya penyembah, dia 7 jam menyembah tuh langsung main gitar. Gue bilang, tangan lu gak sakit? Gak tahu. Pokoknya kalau udah nyembah, roh saya dengan roh Tuhan itu kayaknya ngalir gitu aja, ngalir gitu loh. Tapi kalau disuruh doa, setengah jam udah ngantuk dia. Udah, aduh jangan doa deh, pusing gue. Gak tahu, udah kata-katanya udah habis katanya. Jadi hubungan dengan Tuhan, panggilan itu adalah hubungan yang paling natural kita hubungan dengan Tuhan. Nah, dan orang yang telah masuk dalam panggilan dan orang yang menginginkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita menjadi kita punya, artinya kita dengan Tuhan inginnya sama, maunya sama. Itu menjadi satu, benar-benar menjadi hambanya yang benar-benar mengizinkan hidupnya itu berbuah untuk tuannya. Rewardnya hamba itu lain. Orang yang di dalam panggilan itu hidupnya lain dengan orang yang seadanya aja. Ingat rumah di surga. Kalau di bumi aja bisa nabung buat beli rumah, setelah punya rumah lantai 1, ada keinginan nggak punya rumah lantai 2? Ada, itu di bumi. Punya rumah lantai 2, pengen nggak punya rumah lantai 3? Pengen. Udah rumah ada 1, ada keinginan punya rumah ada 2? Ada. Buat yang sesuatu yang di dunia, yang fana, yang akan hilang, tidak dibawa ke surga, kita ada keinginan itu. Tetapi kenapa sesuatu yang kekal, yang kita akan nikmati selamanya, karena 1 hari di surga itu 1000 tahun di dunia, kenapa kita tidak mau bayar harga itu? Bukankah kamu juga kerja keras untuk mencicil? Bukankah kamu juga mengeluarkan tenaga untuk memberikan mati-matian tuh kalau KPA, atau enggak KPR? Wah, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya KPR-nya lolos Tuhan. Jangan sampai ditolak. Nggak kepikiran kalau misalnya lagi pelayanan, kamu nggak takut ditolak sama Tuhan, tidak masuk surga, nggak dapat rumah. Karena saya mesti dipikirkan juga itu, jangan cuma kepikiran yang di dunia dong, mesti kamu pikirin yang di surga. Nah, jadi apa sih kuncinya supaya kita itu tetap di dalam satu kesatuan roh akan Tuhan? Nah, kita bisa baca di Wahyu 5, saya bacain aja ya. Jadi salah satu nama Tuhan yang saya ambil adalah singa. Yesus adalah singa dari Yehuda. Jadi singa dari Yehuda itu ada ceritanya di Wahyu 5. Jadi saat aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan ada seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu
dan membuka materai-materainya. Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi dapat membuka gulungan kitab itu dan yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Dan berkatalah dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Dan aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah seperti raja di bumi. Dan aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta dan makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Nah, jadi semua makhluk yang ada di surga dan di bumi, di bawah bumi dan di laut, semuanya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan semua keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Itu yang tadi kita nyanyiin kan. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba. Bapa engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah anak domba Allah yang telah disembelih. Saat dia naik, itu adalah kemenangan. Kenapa ini ceritanya kapan? Ini ceritanya setelah Yesus sudah naik di kayu salib. Ini bukan saat sebelum Yesus masih belum dinaik kayu salib. Ini adalah saat setelah sudah terjadi. Dia sudah naik di kayu salib dan saat darah itu telah tercurah. Dan itu adalah darah yang telah dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Dan dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang sudah disembelih. Dan itu adalah kemenangannya. Saat darah itu tercurah, dia adalah darah penebusan dosa yang menebus daripada semua kutuk. Yang menebus daripada apa yang seharusnya manusia tanggung oleh maut. Dia yang telah membayar dengan darahnya setiap bahasa, setiap kaum, semua bangsa, semua suku. Makanya tadi kita bilang, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kenapa? Kenapa jadi saudara? Yang ini sukunya apa? Ini dari Kupang. Sukunya apa? Yang ini kita Chinese. Habis itu mungkin ada yang campuran dengan Jawa. Kenapa kita dibilang saudara? Kenapa? Karena satu. Karena kita jadi satu dengan roh Tuhan. Satu orang bisa dibilang saudara apa? Bapaknya sama. Emaknya sama. Nah sekarang kita setelah menerima satu roh dari Tuhan, karena kita telah ditebus, ayah kita yang bukan darah, tapi adalah ayah, Bapa yang di surga, satu. Dan kita menjadi saudara. Oleh karena apa? Menerima roh yang sama. Setelah kita nanti sudah menyelesaikan yang di bumi ini, kita tinggalnya rumahnya sama-sama di surga. Nah di situ kita menjadi saudara. Kita makanya aku selalu bilang kenapa juga ya. Kita ketemu di bumi ya, kita ketemu di surga. Jangan nanti kita ketemu di bumi, kita nggak ketemu di surga. Kenapa?
Jangan tujuan kita berbeda. Ini pesan ini disampaikan kenapa? Kabar gembiranya kenapa? Supaya kita masing-masing sama-sama, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita cover satu sama lain dengan doa. Kenapa? Kita ketemu di bumi, kita ketemu di surga. Semuanya. Gak cuma kita, keluarga kita juga seperti itu. Orang-orang yang kita kasih juga seperti itu. Jadi, apa yang kita inginkan adalah satu-satuan roh dengan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang telah ditinggalkan? Saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi gini ya, Pentakosta. Pentakosta itu terjadi saat roh Tuhan itu, ceritanya kan Rasul itu di loteng. Dan mereka itu di loteng itu menerima roh yang penuh dengan mereka. Pertanyaannya gini, apakah murid-murid bersama Yesus belum bisa ngusir setan? Sudah. Saat murid-murid bersama Yesus, mereka sudah mendoakan orang, karena kalau dibaca kembali, yang sudah rajin baca Alkitab ya, baca kembali, saat Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus saat hidup sudah menyuruh kepada murid-muridnya, pergilah, doakanlah dalam nama Yesus, usirlah setan-setan, doakanlah mereka, menggunakan minyak urapan, sembuhkan orang. Itu dia sudah perintahkan. Artinya apa? Murid saat hidup, Yesus menjadi rabi mereka. Mereka sudah punya kuasa karena mereka menerima roh Tuhan di dalam hidup dia. Nah, yang membedakan antara, jadi kenapa mesti ada Pentakosta? Nah, kita harus jelas saat kita membaca Alkitab. Ingat, saat Yesus masih hidup, murid-murid itu maju, tak gentar. Tuhan bilang, pergi. Oke, siap. Pergi berdua-dua, gak usah bawa makanan. Siap. Kenapa? Ada backing. Mereka melihat Yesus. Mereka melihat ada satu sosok yang menjadi kekuatan mereka. Tapi apa yang terjadi saat Yesus itu ditangkap? Apa yang terjadi saat Yudas itu mengkhianati Yesus dan dia ditangkap? Yesus bilang begini, di antara kalian akan pergi, kalian akan kabur, kalian akan menyangkal aku. Petrus bilang, tidak. Aku sekalipun, percayalah aku mencintai Tuhan. Aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Udah lebay gitu kan ya. Tuhan bilang, nanti ya, kita lihat. Belum ayam berkokok 3 kali kamu sudah sangkal aku. Tapi kan maksudnya, tidak Tuhan, aku sudah mencintai. Makanya gini loh, ujiannya bukan saat lu ngomong. Kalau lu ngomong namanya gombal. Ujiannya adalah saat itu kejadian, apa tindakanmu? Tetap bertahan atau kamu lepas? Itu ujiannya. Kalau baru ngomong, baru gombal. Nggak dihitung. Karena itu, apa yang terjadi? Mereka itu adalah murid-murid, padahal mereka sudah mendapatkan pernyataan pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar? Apalagi Petrus, dia menerima pernyataan pribadi, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan, Yesus itu Tuhan gitu loh. Tapi saat daging berbenturan dengan situasi dan keadaan, lupalah itu semua. Saat Yesus itu dihianati, dia itu sudah mau ditangkap, kan waktu itu mereka sudah keluarin pedang, mereka mau bunuh. Karena waktu itu ada satu perwira yang dipotong telinganya. Jadi mereka sudah siap-siap. Artinya adalah tidak boleh, Yesus tidak boleh diambil. Tapi Yesus bilang tidak, memang sudah waktuku. Dia ambil telinganya, dia sembuhkan kembali telinganya. Dan dia bilang ini memang sudah waktunya. Karena Tuhan sudah bilang, dia memang harus naik ke kayu salib. Makanya kan hari sebelumnya kan sampai keringat darah dia. Kalau bisa ini lalu, tapi kalau enggak biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, saat orang-orang ini berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat berat, dan saya kasih satu contoh, tapi saya mohon nangkapnya jangan belok gitu ya. Seandainya ada satu geng, kekuatan satu geng itu biasanya dihitung dari kepala gengnya. Nangkep ya maksud saya ya. Siapa yang menjadi kepala itu menjadi kekuatan mereka. Artinya apa? Kalau kepalanya itu kuat, mereka itu kayak, "Weh, ayo kita maju." Tapi kalau yang kepalanya kena sangkap, kepalanya roboh, semuanya roboh. Nah, Yesus untuk mereka seperti itu. Saat Yesus itu ditangkap, langsung ciutlah semuanya ini satu tim murid-murid Yesus. Berpergi-pergianlah mereka. Mereka melihat Yesus disiksa, mereka lihat Yesus itu dipukul, dia lihat Yesus itu naik kayu salib dan mati. Mereka lebih takut lagi. Sangkal Yesus, kabur, bersembunyi. Kan mereka dikejar-kejar kan? Pasti kalau misalnya dikejar-kejar, ditanyain, "Oh, gue gak kenal Yesus." Siapa tuh Yesus? Tiba-tiba jadi amnesia gitu kan. Siapa Yesus? Gue gak kenal gitu kan ya. Nah, setelah mereka itu berpencar, pada hari kan Yesus setelah mati,
Dia turun ke dunia orang mati, lalu dia bangkit kan pada hari ketiga. Nah itu kan dia berubah dari daging menjadi tubuh kemuliaan. Dia kembali menjadi dia sebagai Tuhan dengan segala kemuliaannya. Lalu dia cari kembali murid-muridnya. Maka tertulis adalah dia menyari kembali murid-murid yang telah terhempas dan berkeliaran kemana-mana. Mereka kumpulkan kembali. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Gak percaya dia bilang, kamu Yesus, kamu yakin kamu bukan setan? Aku tidak akan percaya sebelum jariku. Aku lihat Yesus itu di kayu salib, dikasih paku ya, sini. Aku tidak akan percaya kamu itu Yesus sampai jariku masuk ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus, oke, silakan. Masuk kan. Langsung dia tersungkur, maaf Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Engkau bukan manusia, engkau adalah Tuhan. Rabi memang Tuhan gitu loh. Nah, akhirnya mereka berkumpul dan Yesus itu memberikan pesan. Nah, baru setelah 50 hari, sebenarnya 50 hari itu apa yang dicurahkan kepada mereka? Karena saat di Pentakosta itu, di loteng itu, di saat dicurahkan, murid-murid Yesus tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Apa yang mereka dapatkan adalah kekuatan supranatural, keperkasaan supranatural, dan semua murid Yesus tidak ada yang matinya normal. Artinya apa? Demi kabar kebenaran, mereka pertaruhkan nyawa mereka dan tidak memikirkan apapun tentang diri mereka sendiri. Bagaimana seorang manusia bisa tidak egois dan tidak memikirkan dirinya sendiri? Itu cuma bisa terjadi saat menyediakan dirinya untuk dipenuhi oleh Roh Tuhan. Keperkasaan Tuhan yang menjadi bagian depan mereka dan jaminan Tuhan yang adalah menjadi tempat mereka berpijak. Iman bahwa jaminan keselamatan itu memang benar. Itu baru seseorang itu benar-benar bisa meletakkan semuanya. Dan itu dari mana? Itu iman supranatural itu dari mana? Itu dari Roh Tuhan. Apa yang Tuhan curahkan? Itu adalah yang tadi saya bilang. Ada 7 roh Allah yang dicurahkan setelah materai itu dibuka. Kapan materai itu boleh dibuka? Dan siapa yang boleh buka? Yesus. Kapan dia boleh buka? Setelah anak domba itu disembelih dan menang. Hanya dia yang boleh membuka. Apa yang ada di dalam gulungan itu adalah hal-hal rahasia, itu adalah hal-hal penting. Jadi dulu itu kalau dokumen itu, dia itu gulungan, itu biasanya dokumen penting. Gulungan yang dikasih materai itu biasanya kalau saya pakai lilin itu ditempel. Nah, yang boleh buka hanya orang penting, yang ada kepentingannya, yang punya otoritasnya. Nah, seperti ini juga anak domba Allah setelah dia sudah disembeli, baru dia punya otoritas untuk membukanya. Yang dicurahkan apa? Ada 7 roh Allah. 7 roh Allah tadi kan ya 7 roh Allah. Apa aja 7 roh Allahnya? Roh kesalehan, roh nasihat, roh pengertian, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah, roh dan juga roh yang dari Tuhan itu yang memberikan pengertian dan juga apa yang terjadi. Kenapa setelah, dan itu adalah roh kebenaran yang akan memberikan semua dan membawa kamu pada semua kebenaran. Dia adalah roh penghibur, dia adalah roh penolong. Jadi saat tadi kan dibilang ya, ada beberapa 7 roh Allah gini-gini. Nah, Tuhan itu kan sebenarnya saat mereka menyebut itu mereka sedang berbicara tentang sifat. Artinya apa? Setelah Yesus, dia bilang, Yesus lebih bagus aku pergi supaya kamu bisa menerima roh penolong itu. Artinya apa? Kalau dulu aslinya mereka punya Yesus, kalau mereka kepentok nih misalnya ngusir setan, terus setannya ngelawan nih, terus mereka kan balik ke Yesus kan, Tuhan ini gimana cara ngusirnya? Kok aku ngusir nggak bisa-bisa? Tuhan bilang dengan ini harus dengan doa dan puasa. Artinya apa? Kapanpun mereka mentok, ada tempat tanya. Setelah Tuhan Yesus sudah mati, artinya sudah meninggalkan tubuh dagingnya, sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Siapa yang menyertai mereka? Yaitu Roh Tuhan yang kudus, yang telah dicurahkan kepada mereka karena Yesus telah naik dari kayu salib. Makanya Emmanuel, ingat bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Setelah Yesus yang daging secara manusia sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi, mereka yang menerima yang adalah Roh Tuhan yang menyertai mereka dan terus akan bersama dengan mereka kecuali mereka yang membuang. Karena tidak pernah sampai sekarang terima Tuhan Yesus pakai pistol. Kamu saat ini pilih. Misalnya ya Pak, saat ini juga ada pistol di kepalamu. Pilih, kamu pilih Tuhan Yesus jadi Tuhan juru selamat kamu, atau enggak aku tembak kamu mati. Gak ada sampai. Maksudnya sama Tuhan gak kayak gitu. Sama Tuhan itu aku mengetuk di depan pintu, barang siapa yang membukakannya, aku akan duduk bersama-sama dia, dan dia akan makan bersama-sama aku. Jadi sama Tuhan itu, mulut boleh ngomong, hati belum buka hati, enggak.
Tuhan itu tidak ada edisi pemaksaan. Yang maksa itu yang itu loh kesurupan. Sampai sekarang belum ada yang kesurupan ya kayak gini ya. Pengumuman. Saya mau surupin kamu, siap-siap ya. Gak ada. Itu langsung langsung take over. Gak ada. Jadi Tuhan itu tidak akan mengambil sebelum kamu menyerahkan. Bagaimana kamu bisa menyerahkan? Kamu menerima bahwa Tuhan itu ingin menyelamatkan kamu. Kamu percaya bahwa kamu itu yang diberikan oleh Tuhan itu dari surga itu baik untuk kamu. Karena kepercayaan dia adalah Tuhan yang baik, karena kamu percaya dia adalah Bapa yang baik, maka kamu boleh serahkan semuanya. Apapun yang terjadi, kamu serahkan semuanya. Jadi saya umpamanya begini ya. Kita kan hidupnya di negara yang aman. Tapi kalau misalnya kita tinggal di zaman dulu, misalnya seorang raja. Seorang raja itu kalau diberikan 1 gelas minuman, dia ada pilihan 2. Kalau dia minum, ada kemungkinan itu minumannya tidak ada racun, satu lagi ada racun. Benar ya? Karena dulu kan antara hidup dan mati. Menerima sesuatu adalah tanda kepercayaan. Hidupmu ada saat kamu memutuskan kamu terima, hidup matimu dari situ. Makanya raja-raja dari kecil itu udah diajarin minum racun dikit-dikit. Jadi kalau saya minum racun, minimal lu cuma demam-demam doang, kagak mati. Tapi hidup matimu adalah apa yang kamu terima dari orang. Nah, sekarang Tuhan itu ingin memberikan kamu roh yang hidup. Jadi hidup matimu ditentukan kamu bisa terima roh Tuhan penuh atau enggak. Karena kalau kamu setengah-setengah terima Tuhan, kamu tidak di dalam bagian untuk pengangkatan. Karena Tuhan udah bilang, kalau mau panas-panas, dingin-dingin. Kalau kamu mau sama Tuhan, satu roh, bait Allah, roh kamu adalah bait Allah, roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu. Gak bisa setengah bait Allah, setengah bait setan. Gak bisa. Kalau bait Allah, maka seperti 1 botol ini, gak bisa. Setengahnya isi Coca-Cola, setengahnya saya isi minyak urapan. Gak bisa. Kamu harus pilih roh apa yang ada di dalam kamu. Dan kamu tahu bahwa Tuhan itu menginginkan keselamatanmu. Maka rohmu dan roh Tuhan di dalam satu kesatuan roh yang utuh. Tubuh, jiwa, dan roh, setiap sel tubuh kamu benar-benar harus nyatu dengan Tuhan. Benar-benar kamu mau terima utuh dari Tuhan. Dan jika kamu meminum dan kamu menerima 1 gelas itu dari Tuhan, kamu percaya bahwa kamu minum itu adalah baik untuk kamu. Itu bukan racun dari Tuhan. Dan saya mau tantang semua kita hari ini. Saya bilang, sama seperti perumpamaan yang saya berikan. Jadi itu adalah tadi perumpamaan ya. Seandainya seseorang raja, karena kita itu tidak ada yang Tuhan desain untuk terus menjadi di bawah. Kita selalu didesain untuk jadi kepala bukan ekor. Hanya karena kita memiliki rohnya dia. Kita itu didesain untuk mengadakan perubahan dimanapun kita berada. Mau itu secara roh, jadi pendoa syafaat pun, kita mengubah di dalam alam roh, ataupun kita yang Tuhan pakai di bidang kita. Tidak pernah desainnya Tuhan untuk di bawah. Selalu itu untuk spirit excellence itu selalu ada dari Tuhan. Nah, saya sekarang tantang, seandainya kamu mengetahui 1 gelas yang diberikan di depan engkau adalah gelas itu diisi dengan air oleh Tuhan. Air itu bicara tentang pengurapan, air itu bicara tentang panggilan, air itu bicara tentang masa depan yang Tuhan ingin arahkan untuk kamu. Air itu bicara tentang wadah di mana Tuhan ingin letakkan kamu untuk ditetapkan. Saya bilang, berani nggak kamu ambil dan kamu tidak minum setengah, kamu minum sampai selesai. Artinya full. Benar-benar kalau kamu minum kan itu nyatu ya dengan darahmu, dagingmu, dengan tubuhmu seutuhnya ya. Itu nggak ada air numpang lewat, minum sini langsung bocor di telinga, nggak ada. Itu benar-benar nyatu dengan dirimu seutuhnya. Saya tantang saat ini. Berani nggak kalau di depanmu adalah 1 gelas dan itu air itu penuh. Artinya semua yang terbaik, terdahsyat, semua yang dari surga itu Tuhan sediakan. Kamu berani nggak ambil dan minum semuanya? Artinya penyerahan total. Izinkan itu Tuhan memenuhi dan Tuhan bertindak secara utuh di dalam dirimu tanpa ada sedikit pun kamu intervensi di tengahnya. Artinya biarkanlah roh Tuhan itu bekerja sesuka-suka dia. Nah di situ. Jadi saya tantang jawabannya masing-masing. Karena tidak pernah tawaran itu diberikan dengan pistol. Kamu mau terima dan dipaksakan. Tidak pernah. Yuk kita doa yuk. Dan apa yang kalian terima dengan perumpamaan gelas itu sama dengan perumpamaan dari 7 roh Allah. Itu adalah sama dengan perumpamaan dari roh Tuhan yang kudus yang kalian izinkan untuk memenuhi diri kalian 100% pada setiap keadaan, setiap situasi, setiap pertimbangan pikiran, dan semua hal yang bisa Tuhan pulihkan dalam hidup kalian. Dan biar menyatu. Karena saat Tuhan menyentuh, ada sesuatu yang terjadi. Yuk saya undang untuk yang PL Singer untuk nyanyi. Kita nyanyi mulia-mulia ya.
Jadi benar-benar kita ingin mengenal dan kita benar-benar tahu bahwa kita itu oleh karena anak domba Allah, darah yang telah tercurah, korban yang telah diberikan oleh Tuhan, supaya kita layak, supaya kita bisa satu dengan Tuhan, dan kita benar-benar bisa terima full kembali roh Tuhan yang kudus di dalam hidup kita untuk memulihkan semua situasi dan keadaan, untuk memulihkan jati diri kita sebagai anak, dan kita menerima warisan ilahi, warisan dari surga yang menjadi bagian kita. Karena seorang anak, kecuali dia yang membuang statusnya sebagai anak, dia akan tetap memiliki jatah warisan dari ayahnya. Yuk kita angkat yuk. Dan saya mau masing-masing dari kita jawab sama Tuhan tantangan yang tadi. Mau terima atau enggak gelas itu, dan mau minum semua itu atau enggak. Mulia, mulia, bagiannya Tuhan.
menjadi bagian kudus milikmu satu-satunya Tuhan. Dan aku izinkan Engkau untuk mengambil alih. Aku izinkan Engkau untuk memenuhi. Aku izinkan Engkau untuk membersihkan. Dan aku izinkan Engkau untuk mengambil alih saat peperangan. Dan Engkau yang mengenal roh yang mana yang memperbersihkan Engkau. Seandainya itu masuk dengan tipuan, seandainya itu masuk lewat kejadian yang tidak menyenangkan, seandainya itu masuk dengan tipuan pengajaran yang palsu, Tuhan, saat ini kami minta pada Roh Kudus, roh kebenaran, Engkau yang mengenal apa yang berasal dari Engkau. Dan kami mau, kami berikan pinggang kebenaran Tuhan. Semua yang palsu, semua yang tidak benar, semua yang bukan berasal dari Tuhan, tendang keluar, hancurkan keluar. Aku izinkan Kau cabut paksa Tuhan. Semua pengertian yang tertutup, aku izinkan Kau hancurkan semua pengertian yang tertutup itu Tuhan. Hancurkan semua pengalaman-pengalaman. Karuniakan kepada pengertian Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan, umatku binasa karena kurang pengertian. Karena itu Tuhan, Engkau yang adalah menjadi jaminanku Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang membawa aku kepada seluruh kebenaran itu Tuhan. Dan roh kebenaran, Engkau yang mengajari aku seluruh kebenaran itu. Dan kapanpun aku belok dari jalan Tuhan, kami mengenal daging ini begitu kuat Tuhan. Keinginan daging itu maunya mau. Kami melihat Tuhan bagaimana iblis ingin menyeret kami Tuhan tanpa persetujuan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengenal kami lemah. Dan kami meminta satu hal Tuhan. Kami meminta dengan hati yang sadar Tuhan, bahwa kami perlu kekuatan dari Tuhan. Karena itu kami minta Tuhan, biar tarikan dari surga, biar tarikan dari roh kebenaran-Mu Tuhan, biar tarikan dari roh-Mu Tuhan, menarik kami lebih kuat daripada semua keinginan daging kami Tuhan, lebih kuat daripada semua godaan dunia ini Tuhan, dan lebih kuat dari semua yang setan tawarkan Tuhan, dan semua yang ingin setan tarik dan seret Tuhan. Kami aneh-aneh Tuhan, tolong Tuhan, tobatkan kami Tuhan. Amin. Kami aneh-aneh Tuhan, tegur kami Tuhan, jangan pernah berhenti Tuhan. Kami lari dari jalan Tuhan, kami belok Tuhan, luruskan kembali Tuhan, luruskan pertimbangan hati kami, luruskan pertimbangan pikiran kami. Tetap di jalan-Mu yang terang Tuhan, jangan sampai lepas dari tangan-Mu Tuhan. Apapun di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau satu tujuan kami Tuhan, masuk surga. Itu adalah kemenangan total dari pengorbanan Yesus. Dan kami mau Tuhan, kami tidak pernah berlomba untuk berhenti di tengah jalan Tuhan. Kami berlomba untuk menang Tuhan. Kami mau finishing well Tuhan hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan pernah izinkan, meskipun itu dengan kebodohan kami Tuhan, untuk melepaskan tangan-Mu Tuhan. Jangan pernah izinkan kami lepas dari tangan-Mu Tuhan. Sama seperti seorang anak yang tidak tahu apa yang dia sedang perbuat Tuhan. Kapanpun kami melakukan hal-hal bodoh Tuhan, ingat Tuhan bahwa hati kami ingin masuk surga Tuhan. Hati kami ingin bersama dengan Kau. Hati kami ingin satu roh dengan Kau. Karena itu entah bagaimana caranya Tuhan, kami izinkan Kau luruskan di jalan kami. Entah bagaimana caranya Tuhan, kami izinkan dan kami minta Tuhan, tolong tarik kami Tuhan dengan kuat Tuhan. Amin. Semua yang harus genap janji-Mu Tuhan, semua yang harus genap panggilan-Mu Tuhan, semua yang percaya dalam tangan kami Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan, kami harus menggenapinya Tuhan, dan kami harus menyelesaikannya Tuhan. Kalau kami tidak sanggup Tuhan, dan daging kami tidak sanggup Tuhan, entah bagaimana caranya Tuhan, berikan kekuatan-Mu Tuhan, keperkasaan-Mu, jaminan dan kekuatan roh-Mu untuk bagaimana caranya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, untuk itu genap dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, reward kami saat kami menggenapi semua panggilan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, seorang guru tidak pernah memberikan jawaban, tidak pernah memberikan persoalan tanpa jawaban. Dan hati seorang guru, hati seorang ayah adalah anaknya menang, bukan kalah. Hati seorang guru adalah supaya muridnya itu mendapat nilai yang baik, bukan buruk. Karena itu kami percaya Tuhan, hatinya Tuhan sama dengan keinginan hati kami. Amin. Supaya kami tetap bersama Engkau Tuhan, supaya kami bisa lewat naik level Tuhan setiap ujian. Dan kami naik level untuk semua hal-hal yang kami alami dan kami pergumulkan, dan kami menang atas segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar spirit of warrior, roh yang tidak mudah mundur, roh yang tidak mudah depresi Tuhan, roh yang tidak mudah lemah, tetapi kami adalah roh pemenang Tuhan. Karena ada roh yang lebih besar dibanding roh para juga Tuhan di dalam diri kami. Kami tidak akan mundur Tuhan oleh karena tantangan. Kami tidak akan mundur dari diri kami Tuhan.
Dan kami tidak akan mangkir dari apa yang menjadi bagian kami Tuhan untuk kami genapi. Tapi biar Engkau memperlengkapi kami Tuhan dengan semua perlengkapan senjata Allah, perlengkapan topeng keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh yaitu firman Tuhan, kasut kebenaran memberitakan Injil, dan saat setiap keadaan kami menggunakan perisai iman untuk memadamkan panah-panah musuh jahat. Dan juga berikan kami perkataan, urapan perkataan, sehingga apa yang kami perlu perkatakan itu yang Kau berikan pada mulut kami Tuhan. Sehingga perkataan kami itu bukan mengeluarkan perkataan kutuk, bukan mengeluarkan perkataan sampah, tetapi perkataan kami itu membebaskan banyak jiwa. Perkataan kami mendatangkan sukacita, perkataan kami mendatangkan damai sejahtera, perkataan kami dapat membuat hal yang baik Tuhan dalam setiap yang kami lakukan, menjadi berhasil dan beruntung dalam segala hal. Dan apa yang kami perkatakan Tuhan mendatangkan damai dan ketenangan dalam semua kekacauan kita. Urapan pada mulut kami Tuhan saat kami berdoa, ada sesuatu yang besar akan terjadi Tuhan. Oleh karena roh-Mu Tuhan yang besar, kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segalanya. Engkau sanggup untuk mengubahkan, Engkau sanggup untuk menyatakan, Engkau sanggup untuk menggenapi, dan Engkau sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Dan biar kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan di dalam satu jalan yang sama bersama Engkau. Syukur Bapa Engkau mulia, damai yang dipuji. Bapak tidaklah gampang ketika kami meletakkan 100% hidup kami di tangan-Mu Bapak, karena kedagingan kami masih begitu sangat kuat menarik kami Bapak. Tetapi Bapak, kami percaya Bapak, ketika kami meletakkan free will kami Bapak, kehendak bebas kami di dalam tangan-Mu, paksakan kami Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Kami percaya kami akan menyelesaikan destiny kami Bapak. Dan ketika kami menyelesaikan destiny itu Bapak, kami akan bertemu dengan Engkau Bapak di surga. Bukan hanya kami Tuhan, tapi kami rindu mengajak keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi Bapak. Kami semua bertemu di bumi dan bertemu di surga Bapak. Kami percaya kuasa-Mu besar Bapak. Di saat kami lemah, Engkau kuat Tuhan. Di saat kami tidak sanggup menyelesaikan destiny kami Tuhan, kami tahu Roh-Mu yang kudus Bapak akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tahu kuasa-Mu terlebih besar lagi Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu penutup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji. Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
lagi sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita ini, yuk kita sama-sama meresapi lagu ini. Kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Rencananya sungguh luar biasa besar. Dan kita tidak pernah bisa menangkap dengan otak kita yang sekecil ini. Dan percayalah bahwa janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada kita tahun ini segera digenapi. Dan beberapa minggu yang lalu juga Tuhan memberikan satu rema bahwa apapun seperti yang tertulis di Yehezkiel 37, dry bones come alive. Tulang-tulang kering itu menjadi bangkit kembali. Sama dengan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin sampaikan, seberapa matinya pun janji itu kelihatannya sudah tidak ada jalan, sudah mati, sudah tidak mungkin akan terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menghidupnya kembali. Dan percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berdusta. Manusia boleh berdusta, tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Mari kita sama-sama menyanyikannya dengan lembut tanpa musik. Kita pengen dari hati kita yang terdalam, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menggenapi janji. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tanganmu. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapak. Sungguh hari ini Bapak hari yang indah Bapak. Kami boleh berkumpul Bapak, boleh menyelesaikan pujian penyembahan dan boleh mendengarkan firman-firman-Mu Bapak. Biarkanlah Bapak kami pulang setelah ini Bapak, kami merenungkan Bapak firman-firman-Mu, merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami Bapak. Perjalanan bersama dengan Engkau sungguh luar biasa Bapak. Terima kasih atas damai sejahtera-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan terima kasih Bapak, Engkau telah mati buat kami. Dan terima kasih Bapak, apapun yang saat ini sedang kami alami, mungkin kami ada rasa takut, mungkin kami ada rasa kecewa Bapak, tetapi biarkanlah Bapak, kami datang kepadamu meletakkan semua permasalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, tangan-Mu tidak akan pernah terlambat menolong kami Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang Engkau berikan kepada kami sungguh amat sangat nyata. Terima kasih Bapak, hari ini sungguh pertemuan yang indah Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pengumuman atau Iya, pengumuman. Nggak usah pakai itulah. Jadi, Pakai ini. jadi kami itu sekali lagi atas nama komisar kita ya mengucapkan banyak terima kasih atas pujian dan sharing dari Sylvia dan Kak Atika. Nah untuk pengumumannya ya 2 minggu yang akan datang